Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia dengan NPM 20.02.09.0205 dari PGSD 3 Alsore. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah jurnal. Adapun judul dari jurnal ini ialah Kesulitan Mahasiswa PGSD dalam Mengembangkan Pembelajaran IPA SD di Kelas Rendah. Jenis dari jurnal ini ialah Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, volume dan halaman, volume 1, nomor 2, dan halaman 74-79. Tahun jurnal November 2018, penulis Aprilia Eki Saputri, reviewer Nur Dahlia, dengan tanggal review tanggal 1 Desember 2021. Latar belakang dari jurnal ini ialah penggunaan keterampilan proses dan sikap ilmiah dalam satu kegiatan ilmiah diharapkan menghasilkan pengetahuan ilmiah yang berupa fakta, konsep, prinsip, teori dalam pembelajaran IPA. Ketiga aspek utama dalam pembelajaran IPA dikembangkan bersama-sama sebagai sebuah sebab dan akibat. Oleh karena itu, sebuah pembelajaran belum dapat dikatakan sebagai pembelajaran IPA apabila tidak mengandung pengembangan sikap, keterampilan, dan konten IPA. Pembelajaran IPA hendaknya direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya sejak dini. Karena pengalaman yang terdapat di dalam pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang berkelanjutan. Artinya, pembelajaran IPA yang baik pada saat ini mempengaruhi keberhasilan pembelajaran IPA di kemudian hari. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran IPA SD kelas rendah mempengaruhi pembelajaran IPA di kelas tinggi. Tujuan dari penelitian ini ialah penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan mahasiswa PGSD dalam mengembangkan pembelajaran IPA SD kelas rendah. Alasan terjadinya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa beserta solusi yang ditawarkan akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Masalah dari jurnal ini ialah mahasiswa PGSD di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran IPA SD kelas rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan IPA di SD, mulai dari mahasiswa yang semester 3 sampai dengan semester akhir. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi, display, verifikasi data, sampai pada tahap pengambilan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 semester dengan melibatkan mahasiswa dari semester 2, 3, dan 4. Hal ini dilakukan dalam rangka mengelaborasikan asumsi awal dengan fakta yang terdapat di lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil yang diperoleh oleh penulis terkait studi kasus ini mendapatkan beberapa temuan yang berhubungan dengan kesulitan mahasiswa PGSD dalam mengembangkan pembelajaran IPA SD kelas rendah. Temuan tersebut dapat kita lihat ada 2 faktor. Yang pertama, mahasiswa merasa kesulitan memetakan materi IPA yang terdapat dalam KD Bahasa Indonesia. Mahasiswa perlu memetakan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dimulai dengan memetakan materi inti, prasyarat, pengembangan, sampai kepada keterampilan proses. Sikap ilmiah apa yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran materi IPA tersebut. Diperlukan kegiatan analisis KD Bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk memulai langkah pengembangan pembelajaran IPA SD kelas rendah. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan hasil dari pemetaan KD bahasa berupa 1. Pemisahan KD bahasa yang mengandung materi IPA dan tidak.
Kedua, pemetaan materi IPA kelas rendah yang terkandung dalam KD Bahasa berupa batasan materi inti, prasyarat, dan pengembangan. Ketiga, penentuan keterampilan proses dan sikap ilmiah apa yang akan dikembangkan melalui pembelajaran materi tersebut, serta gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam rangka menyampaikan materi ajar tersebut. Adapun faktor yang kedua ialah mahasiswa kesulitan memadukan keterampilan bahasa dan keterampilan proses sains. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan CUA Framework dalam mengembangkan pembelajaran IPA SD kelas rendah. CUA Framework merupakan kerangka kerja berbasis pengetahuan tentang konten, understanding, dan environment Pujiastuti dan kawan-kawan pada tahun 2013. Penerapan metode ini mengharuskan mahasiswa menentukan unsur konten berupa tujuan pembelajaran, hierarki materi ajar, beserta jenis materi ajar yang akan dikembangkan. Hal ini sesuai dengan analisis KD seperti yang terdapat dalam permasalahan pertama di atas. Selangkah berikutnya yaitu penerapan CUA Framework berkaitan dengan unsur understanding. Unsur ini berkaitan dengan cara siswa untuk mendapatkan pengetahuan ilmiahnya. Oleh karena itu, yang harus ditentukan dalam langkah ini adalah sikap dan keterampilan ilmiah, keterampilan bahasa, kegiatan pembelajaran, serta learning experience yang memungkinkan untuk memadukan prinsip pembelajaran bahasa dan IPA. Kelebihan dari jurnal ini yaitu terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan, dan memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini ialah spasi penulisan tidak teratur, dan tiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada yang tidak menjorok ke dalam. Demikianlah review jurnal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.